Bab 3081, Buang Waktu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, melihat senyuman Ankun, Fang Yu pun menunjukkan senyuman tipis. Faktanya, sejak Ankun mengusulkan untuk membawanya menemui Raja Iblis Beize, dia sudah tahu apa yang sedang dibuat Ankun. Itu tidak lebih dari harapan bahwa Raja Iblis Beize, atau kekuatan seluruh bintang besar Beize, dapat menjatuhkannya. Ayo pergi, bawa aku ke Raja Iblis Beize sekarang, aku tidak sabar untuk bertemu dengannya, kata Fang Yu. Oke, saya akan segera membawa kedua yang mulia ke aula Raja Iblis untuk menemui yang mulia, kata Ankun, menekan kegembiraan di hatinya. Setelah itu, dia membawa Fang Yu dan Han Miaoyi keluar dari lingkaran teleportasi dan memasuki kota utama. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat bahwa seluruh kota cukup makmur, mirip dengan kota-kota besar di benua Yunyu dan Datianchen. Tampaknya cara hidup kelompok etnis manapun tidak jauh berbeda. Fang Yu berkata dalam hatinya, apakah itu ras iblis ras dewa sebelumnya atau ras monster sekarang, dunia budidaya makhluk abadi adalah sama. Meskipun sistemnya mungkin berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Pada akhirnya, semuanya adalah untuk menjadi abadi. Li Huoyu berkata, kelompok etnis hanya berasal dari asalnya, dan kultivator adalah milik setiap makhluk yang memulai jalur kultivasi. Identitas, dan titik ini, tidak peduli di alam mana Anda berada, setiap alam adalah sama. Anda mengatakan bahwa kultivasi pada akhirnya hanya untuk menjadi abadi. Ketika berbicara tentang alam keabadian, akan ada sejumlah besar kultivator yang menjadi abadi. Apakah jalan kultivasi ini telah mencapai akhir begitu cepat? Fang Yu mengangkat alisnya. Umat manusia Anda sering berkata untuk menjadi kaya. Benarkah jika Anda memiliki sejumlah uang, Anda benar-benar menjadi kaya? Li Huoyu bertanya, keberuntungan yang kaya ini mengacu pada berapa banyak uang yang dimilikinya, yang bervariasi dari orang ke orang. Itu juga karena itu, dengan cara ini, menjadi kaya adalah sebuah proses, dan tidak ada batasan atas untuk ini, keberuntungan, secara teori. Kalau begitu, hal yang sama berlaku untuk mengolah yang abadi. Mengolah yang abadi tidak berarti bahwa berkultivasi ke alam abadi yang sejati, sebenarnya adalah akhir. Kultivasi keabadian hanyalah sebuah proses, dan di mana akhirnya akan terjadi, itu tergantung pada individu. Ada benarnya ucapanmu, kata Fang Yu. Mengikuti Ankun ke depan, Fang Yu sedang berbicara dengan Li Huoyu, sementara Han Miaoyi yang mengikuti di belakang sedang melihat sekeliling. Dia memiliki pupil kembar yang bersinar dengan darah, tapi dia lebih bisa berintegrasi ke dalam kelompok monster ini. Dia tampak sangat penasaran dengan segala hal di dunia ini. Lihat ke kiri, lihat ke timur. Namun, di mata dan ekspresinya, kekerasan dan haus darah muncul dari waktu ke waktu. Istana besar di depan adalah aula Raja Iblis. Raja Iblis Beize biasanya menangani urusan di aula Raja Iblis. Setelah berjalan beberapa saat, Ankun menunjuk ke sebuah gunung yang menjulang dari tanah di depan. Yang disebut Istana Raja Iblis dibangun di puncak gunung ini. Semburan cahaya keemasan bersinar dari seluruh istana, seperti matahari yang menggantung tinggi di atas kota besar ini, sangat mencolok. Kota tempat kita berada saat ini adalah kota kerajaan. Ankun berkata lagi. Kamu seharusnya memberitahu Raja Iblis Beize. Fang Yu berkata dengan ringan, saya tidak ingin menemui masalah apapun saat memasuki istana Raja Iblis ini. Dengan kata lain, hidupmu seharusnya cukup berharga, kan? Berbicara tentang kata-kata ini, nada suara Fang Yu jelas berubah dingin. Tiba-tiba tubuh Kun bergetar. Arti di balik kalimat Fang Yu sudah jelas. Seorang Kun disandera olehnya. Jika istana Raja Iblis ingin menghentikannya, maka seorang Kun akan kehilangan nyawanya. Saya sudah memberitahu Yang Mulia, dia berjanji akan mengizinkan Anda memasuki istana Raja Iblis, sama sekali tidak akan ada masalah. Tentu saja, seorang Kun berkata dengan cepat. Itu bagus. Fang Yu mengangguk, aku benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk kalian prajurit udang muda. Mengerti, jawab Ankun. Dia menundukkan kepalanya dan terus memimpin. Namun di dalam hatinya, dia sudah sedikit tidak senang. Dia memang telah menghubungi Raja Iblis Beize. Raja Iblis Beize juga menjelaskan bahwa dia akan menyelamatkan nyawanya.
Penyergapan telah dilakukan di Aula Raja Iblis. Setelah Fang Yu melonggarkan kewaspadaannya, banyak orang kuat yang menyergap di Aula Raja Iblis akan mengambil tindakan. Pertama selamatkan An Kun, lalu kalahkan dua orang pemberani ini. Terlepas dari apakah mereka manusia atau bukan, singkatnya, ini adalah wilayah Raja Iblis BZ, tidak mungkin kedua orang ini menjadi begitu sombong. Aku tidak ingin membuang waktu, aku hanya ingin melihatmu mati. Seorang Kun mengertakkan gigi dan mengutuk, dan langkah di bawah kakinya semakin cepat. Segera, mereka sampai di kaki gunung ini. Di sini jelas ada larangan keras. Sekelompok penjaga berdiri di samping tetapi mereka jelas-jelas disambut, dan mereka tidak maju untuk berhenti dan bertanya, jadi mereka membiarkan mereka pergi. An Kun memasukkan Fang Yu dan Han Miaoyi ke dalam batasan. Bas, begitu dia melangkah masuk, lingkaran teleportasi bersinar di bawah kakinya. Wah, kilatan cahaya, An Kun, Fang Yu dan Han Miaoyi menghilang di tempatnya. Setelah melakukan shuttle cepat, mereka mendarat dengan kedua kaki setelah 2 detik. Di depannya ada aula yang megah. Ada singgasana kristal gantung di depannya duduk seorang tukang reparasi laki-laki mengenakan jubah emas hitam dan mahkota di kepalanya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, penampilan kultivator laki-laki ini ditempatkan di klan monster, dan dia pasti dianggap tampan kelas 1. Dia bertubuh besar, dengan sepasang alis pedang dan mata yang tajam. Jelas sekali, inilah yang mulia yang dikatakan An Kun, Raja Iblis BZ. Pada saat ini, An Kun, yang berada di depan Fang Yu, sudah berdiri di bawah singgasana kristal Raja Iblis BZ. Dia memandang Fang Yu, masih ada ketakutan di matanya, tapi itu lebih bercanda. Suasana di seluruh aula penuh kehikmatan, tidak seperti suasana perbincangan damai. Fang Yu melirik ke kedua sisi. Desir-desir, sekelompok sosok muncul dari kedua sisi aula utama. Mereka semua mengenakan baju besi yang berat, dan senjata ajaib yang mirip dengan anak panah digantung di depan tubuh mereka, melepaskan aura yang ganas. Pada saat ini, sejumlah besar biksu monster Rache muncul di depan dan belakang. Dengan cara ini, Fang Yu dan Han Miaoyi, yang berada di kuil, menjadi kura-kura di dalam guci. Penyergapan di semua sisi. Petik 2 titik. Tuan, lihat itu. Aku bilang orang itu harus dibunuh. Berdiri di belakang sisi Fang Yu, Han Miaoyi tersenyum, menatap An Kun di depan, dan menyekat sudut mulutnya dengan tangannya. Pupilnya yang berwarna merah darah, dipadukan dengan bibir berwarna merah darah. Jadi An Kun sangat bersalah hingga dia akan terbelah, kakinya gemetar. Pada saat ini, Raja Iblis BZ, yang sedang duduk di singgasana kristal, juga memusatkan perhatiannya pada Han Miaoyi. Dia jelas merasakan, gadis ini memiliki aura iblis. Dan nafas ini sangat kuat, sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa gadis ini mungkin berasal dari iblis. Tingkat tinggi, meskipun ini adalah alam iblis yang didominasi oleh ras iblis, namun bukannya tanpa keberadaan ras iblis. Apakah kamu, makhluk iblis? Raja Iblis BZ menatap Han Miaoyi dan berbicara perlahan. Ada keagungan yang tak tertahankan dalam suaranya. Han Miaoyi mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis BZ, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Tetapi saat ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu dan bertanya, "Guru, bolehkah saya berbicara?" "Jika Anda tidak mengizinkan saya berbicara, saya tidak berani berbicara." Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu berhenti bicara dan mundur." Petik 2 titik. Oke, Han Miaoyi menggigit bibirnya dan mundur selangkah. Saat ini, Raja Iblis BZ mendengar nama Han Miaoyi untuk Fang Yu. Pemilik, di sini, Master adalah Master, dan tidak ada yang namanya Master. Secara khusus menekankan, manusia, utama, mungkinkah? Fang Yu ini benar-benar seorang biksu manusia, seperti yang dikatakan An Kun. Bagaimana bisa seorang biksu manusia menyebut biksu iblis sebagai Tuan? Apakah kamu benar-benar ras manusia? Raja Iblis BZ memandang Fang Yu dan bertanya dengan suara dingin. Saya memang ras manusia, saya di sini. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, saya hanya ingin Anda membantu. Kirimkan saya ke bintang gelap di pengadilan Kekaisaran Timur. Fang Yu berkata, jika kamu membantuku dalam hal ini, aku tidak hanya tidak akan melakukan apapun padamu, tapi aku juga akan berterima kasih. Terima kasih.
Apakah rasa terima kasihmu berharga? Pada saat ini, bawahan lain maju dan berbicara sambil mencibir. Dengan pedang panjang yang ditempelkan di pinggangnya, dia berjalan menuju Fang Yu perlahan. Siapa kamu? Fang Yu mengangkat alisnya, aku sedang berbicara dengan Raja Iblis, apa yang kamu bicarakan? Saya Yu Liu, komandan militer pertama di bawah Yang Mulia, dan saya bertanggung jawab melindungi keselamatan Yang Mulia. Siapa saya? Biksu kasar bernama Gong Liu berjalan mendekati tubuh Fang Yu, meletakkan tangannya di sarungnya, dan sepertinya menariknya keluar kapan saja. Fang Yu melirik Raja Iblis Beize. Raja Iblis Beize tidak berekspresi saat ini, dan tidak berniat untuk berbicara. Fang Yu menatap An Kun lagi. Hati seorang Kun bergetar, tapi di permukaan dia tersenyum dan berkata, Fang Yu, kamu benar-benar berani datang ke istana Raja Iblis. Kamu sedang mencari kematian. Oh, An Kun, kukira kamu telah melihat kekuatanku dan tidak akan pernah melakukan hal terbelakang seperti itu lagi. Fang Yu menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka Anda akan tetap menarik Yang Mulia ke dalam lubang api. Bukankah menyenangkan jika melakukan pembicaraan damai? Apa yang kamu katakan? Gong Liu meraung, hendak mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Ledakan, detik berikutnya, terdengar suara keras. Tinju Fang Yu menyerang dengan keras, sangat cepat. Bahkan sebelum aliran busur bereaksi, seluruh kepala meledak. Namun tubuhnya tetap di tempatnya. Bum bum bum, pukulan mengerikan itu masih terus berlanjut. Bum bum, kelompok bawahan Raja Iblis yang muncul di depan semuanya meledak. Raja Iblis Beize di singgasana kristal juga mengubah wajahnya dan segera mengangkat telapak tangannya. Tirai tipis seperti gelombang air mengembun di depannya. Boom! Tinjunya meledak di atas gelombang air, dan suara gemuruh yang keras terjadi. Boom boom boom! Sekelompok biksu monster yang awalnya mengepung Fang Yu dan Han Miaoyi semuanya pusing dan kehilangan inci persegi mereka karena ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini. Tanda seru, pada saat ini, cahaya keemasan di depan Raja Iblis Beize berkedip-kedip. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi melihat ujung tombak yang sangat tajam dan berkilauan, langsung menghadapnya. Bab bebas kesalahan dari periode pemurnian Ki terkuat dalam sejarah, akan terus diperbarui di Shinsuhaige. Tidak ada iklan di stasiun. Silakan kumpulkan dan rekomendasikan Shinsuhaige. Seperti periode pemurnian gas terkuat dalam sejarah, silakan kumpulkan buku baru Haige, periode pemurnian gas terkuat dalam sejarah, memiliki kecepatan pembaruan tercepat iklan. Apakah kamu masih perlu melanjutkan? Fang Yu memegang tombak suci di langit, menghadap wajah Raja Iblis Beize. Adegan ini menyebabkan bawahan di aula berteriak dan berteriak, Yang Mulia. Lindungi Yang Mulia. Begitu suara gemuruh keluar, kelompok bawahan ini harus pergi. Ledakan. Namun saat ini, Han Miaoyi, yang masih berdiri di belakang aula, tiba-tiba meledak. Arogansi merah tua dilepaskan dari tubuhnya. Pemaksaan teror melanda kuartet. Aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu satu persatu, kata Han Miaoyi sambil mencibir dengan darah bersinar di matanya. Pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Aula masih bergetar, tetapi para biksu di dalamnya tidak bergerak. Seorang Kun melihat ke atas, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Raja Iblis Beize diarahkan oleh Fang Yu dengan tombak suci langit, dan sudut matanya terus bergerak-gerak. Saya bertanya, apakah Anda ingin melanjutkan? Fang Yu berkata dengan dingin. Raja Iblis Beize tidak bisa berkata-kata. Matanya terus berubah, ada kemarahan, keterkejutan, dan ketakutan di dalamnya. Jika kamu harus melihat darah untuk melakukan percakapan yang baik, aku akan membunuh semua bawahanmu, dan kemudian aku akan berbicara denganmu sendirian, kata Fang Yu. Tuan, saya akan membantu Anda membunuh. Di belakang Han Miaoyi berseru kegirangan. Fang Yu memandang Raja Iblis Beize, dan tombak suci langit membentang ke depan 1 inci. Raja Iblis Beize menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak perlu. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan melepaskan tombak suci di langit. Kalian, semua mundur. Pada saat ini, Raja Iblis Beize juga berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, wajah para bawahan di seluruh aula berubah, dan mereka berkata dengan cemas, Yang Mulia. Mundur semuanya. Raja Iblis Beize meningkatkan nada suaranya dan berbicara lagi. Pada saat ini, para anggota kelompok saling memandang,
tetapi mereka hanya bisa mematuhi perintah dan mundur dari aula satu demi satu. Termasuk An Kun di bawah, juga segera pergi. Hei, jangan pergi, tetap di sini saja. Fang Yu memanggil An Kun. Dengan celepuk, An Kun langsung berlutut di tanah. Dengan kepala menempel ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata, "Tuan, selamatkan hidupku, selamatkan aku. Jangan menangis, aku tidak menangis, jangan bilang aku akan membunuhmu sekarang." Fang Yu mengerutkan kening. "Kamu, duduk." Raja Iblis Beize memandang Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah beberapa saat, aula itu dikosongkan. Raja Iblis Beize turun dari singgasananya dan duduk di hadapan Fang Yu di tengah aula. Han Miaoyi juga mendapat tempat duduk, tetapi bukannya duduk, dia berdiri di belakang Fang Yu. Adapun An Kun, dia masih berlutut di belakang. "Kamu ingin pergi ke bintang kegelapan di Istana Kekaisaran Timur, cara tercepat adalah pergi ke Istana Kekaisaran Pusat terlebih dahulu, lalu memilih tujuan melalui lubang antar jemput yang tak terbatas, dan kamu dapat langsung berteleportasi ke bintang gelap tanpa rute yang lebih rumit." Jawab Raja Iblis Beize, "Lubang antar jemput tanpa batas." Fang Yu mengangkat alisnya. Itu adalah lubang antar jemput yang secara teoritis menghubungkan setiap planet di seluruh galaksi iblis kuno. Tentu saja, premisnya adalah ada lubang antar jemput di planet itu, jawab Raja Iblis Beize. Dengan kata lain, aku harus pergi ke Istana Kekaisaran Pusat dulu. Fang Yu menyipitkan matanya. Kudengar sulit untuk pergi ke Istana Kekaisaran Pusat, terutama dengan identitas sepertiku. Tapi, karena kamu mengusulkan metode ini, pasti ada cara untuk membawaku masuk, kan? Tidak, aku tidak bisa menahannya. Bahkan jika aku tidak memiliki kualifikasi untuk langsung memasuki Istana Kekaisaran Pusat. Raja Iblis Beize menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak memiliki darah Kaisar Iblis kuno. Saya ingin masuk. Istana Kekaisaran Pusat membutuhkan panggilan dari Kaisar Iblis kuno. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk masuk. Lalu kenapa kamu memberitahuku begitu banyak?" Fang Yu mengerutkan kening. "Masih ada jalan. Aku tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Istana Kekaisaran Pusat, tapi selama aku bisa menemukan keberadaan yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Kekaisaran Pusat, aku bisa membawamu masuk," kata Raja Iblis Beize. "Katakan dengan cepat, aku harus pergi ke siapa?" Fang Yu bertanya. "Salah satu keturunan Kaisar Iblis kuno, Putri Jinuo." Raja Iblis Beize menyipitkan matanya dan menjawab, "Dia berada di Zongyao Xing di Istana Barat kita baru-baru ini. Saya baru saja mengunjunginya beberapa waktu lalu." Saluran langsung Kaisar Iblis kuno. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu yakin dia bersedia membantuku? Ini bukan bantuan, ini kesepakatan, atau, dengan kata lain, kerjasama." Raja Iblis Beize berkata, "Saya mengerti bahwa Putri Jinuo datang ke Zongyao Xing, sepertinya untuk menjelajahi dunia rahasia. Namun, kemajuannya tidak bagus saat ini, dia sedang merekrut pasukan. Rekrut pasukan dan beli kuda. Tidak bisakah kamu membantunya dengan begitu banyak Raja Iblis di Istana Barat?" Fang Yu bertanya. Meskipun sang putri tidak mengatakannya dengan jelas, tapi menurutku, ini mungkin pengalaman yang ditetapkan untuknya oleh Yang Mulia Kaisar Iblis. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima bantuan dari bawahan kita. Raja Iblis Beize berkata, "Apa yang dia cari? Kekuatan eksternal teratas yang tidak berada di bawah kendali Kaisar Iblis kuno." "Oh," Fang Yu berkata dengan mata sedikit bergerak, "jadi, aku benar-benar memiliki kesempatan untuk membuat kesepakatan dengan Putri Jinuo ini." "Ya, Putri Jinuo sangat cemas saat ini. Jika Anda dapat membantunya menyelesaikan tugasnya, dia tidak akan menolak permintaan Anda," kata Raja Iblis Beize. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Fang Yu memicingkan matanya, berpikir. Sejauh yang dia dengar, tidak ada masalah besar. Tentu saja, jika kamu benar-benar pergi menemui Putri Jinuo, sebaiknya jangan memikirkannya, kecuali kamu ingin menjadi musuh bebuyutan Raja Iblis kuno dan menghadapinya secara langsung. Raja Iblis Beize memperingatkan, "Tapi aku mengerti tujuanmu. Jelas bukan ini, kamu hanya ingin pergi ke bintang gelap di Istana Kekaisaran Timur. Di galaksi iblis kuno ini, dan bahkan seluruh iblis dunia, apapun yang ingin Anda lakukan, premisnya adalah Anda tidak dapat menyinggung 4 kaisar.
Terutama jika Anda saat ini berada di galaksi iblis kuno, jangan lakukan ini, jika tidak, apapun hasilnya, Anda pasti tidak akan dapat melakukan apa yang awalnya ingin Anda lakukan. Peringatanmu agak tidak jelas. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus membujukku untuk memindahkan sang putri. Fang Yu berkata, dengan cara ini, Kaisar Monster Kuno menjadi marah, bukankah aku akan selesai? Jika terjadi kecelakaan dengan Putri Kino, aku tidak bisa menyingkirkan orang yang memperkenalkanmu. Raja Iblis Beize berkata dengan ringan, jika tidak ada pilihan, aku tidak akan menceritakan masalah ini, untuk menjamin keselamatan sang putri. Tetapi jika aku tidak melakukan apapun, tetapi membantu Putri Jinuo menyelesaikan masalah dengan lancar, kamu yang mengenalkanku, akan diberi imbalan untuk ini, kan? Fang Yu tersenyum. Kamu bisa berpikir seperti ini. Segala sesuatunya berisiko, itu tergantung bagaimana kamu memilih. Raja Iblis Beize menyipitkan matanya dan berkata, jelas sekali, Raja Iblis Beize hanya bertaruh bahwa Fang Yu tidak berani mengambil inisiatif ke Kabupaten Keno, jadi dia akan menceritakan masalah ini. Dan selama Fang Yu tidak melakukan apapun, dan menyelesaikan tugas dengan lancar untuk Tuan Keno, maka tentu saja dia akan dihargai oleh Tuan Keno. Inilah akar penyebab kejadian ini. Fang Yu memandang Raja Iblis Beize, dan juga berpikir, Putri Keno adalah keturunan Kaisar Iblis Kuno, jadi, bagi dia yang ingin bertemu dengan Kaisar Iblis Kuno, ini adalah kesempatan bagus. Saat Anda berhubungan dengan Putri Jinuo, Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Iblis Kuno. Adapun inisiatif ke Kabupaten Keno, dia benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dia hanya memiliki dua tujuan di alam iblis, satu adalah menemukan kakak laki-lakinya, dan yang lainnya adalah menyerahkan token Inkuisitor kepada Kaisar Iblis Kuno. Sekarang, selama Anda berhubungan dengan Putri Keno, Anda dapat melihat cahaya dalam dua tugas ini. Oke, tidak perlu membicarakan hal lain, bahwa aku menemui Putri Jinuo sekarang. Fang Yu berdiri dan berkata. Oke, mengamati ekspresi Fang Yu, Raja Iblis Beize juga berdiri. Jangan terburu-buru, apa yang harus dilakukan orang itu? Han Miaoyi menunjuk An Kun yang berlutut di belakang. Pokoknya, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Biarkan Raja Iblis yang menanganinya sendiri. Fang Yu berkata dengan ringan. Han Miaoyi, yang pikirannya sudah jelas, menghentakkan kakinya, berbalik dan berjalan keluar aula. Raja Iblis Beize melirik An Kun di belakang, matanya dingin, dan dia meninggalkan aula bersama Fang Yu tanpa berkata apa-apa. Setelah meninggalkan istana Raja Iblis, dia berteleportasi ke gurun terpencil melalui susunan teleportasi. Di sini ada lubang antar jemput. Setelah memasuki lubang shuttle, ada lorong yang gelap. Zongyao Star tidak jauh dari kita, hanya perlu 6 angkutan untuk mencapainya. Kata Raja Iblis Beize, pertempuran baru saja berakhir terlalu cepat, dan saya tidak tahu apa kekuatan spesifik Anda. Namun, Anda Raja Iblis, bagaimana Anda bisa memiliki basis budidaya pencerahan penuh Tianxian? Fang Yu bertanya pada Chuanyin. Pencerahan surga adalah prasyarat untuk menjadi raja. Jawab Raja Iblis Beize. Lalu kamu berada di alam apa untuk memahami Tianxian sepenuhnya? Fang Yu bertanya lagi. Saat ini pada langkah pertama. Jawab Raja Iblis Beize. Langkah pertama, apa maksudmu? Fang Yu bertanya. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu? Raja Iblis Beize terdiam beberapa saat sebelum bertanya secara retoris. Aku tidak tahu, aku lupa memberitahumu, aku hanya memiliki masa pemurnian Qi. Fang Yu menjawab dengan wajar. Petik 2. Petik 2. Raja Iblis Beize terdiam lama sebelum dia berkata, pahami sepenuhnya 3 langkah keabadian surgawi. Langkah pertama, alam surgawi. Langkah kedua, alam sumber campuran. Langkah ketiga, alam perubahan ilahi. Wu Tianxian dibagi menjadi 3 alam kecil. Fang Yu bertanya, alam kecil. Ini bukan alam kecil, sangat sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Iblis Beize menghela nafas, saya percaya bahwa generasi ini adalah sumber harapan campuran yang kuat, sangat tipis. Posisi surgawi, sumber campuran, perubahan ilahi. Fang Yu dulu hanya mengetahui Kuan Wu Tianxian tetapi tidak mengetahui bahwa ada apa yang disebut 3 langkah dalam Kuan Wu Tianxian. Bagaimana dengan alam transformasi ilahi? Fang Yu bertanya. Di atas alam transformasi ilahi, maka itu bukan milik Dewa Surgawi,
itu akan menjadi peri yang mendalam. Raja Iblis Beize menjawab, tetapi tingkat keabadian yang mendalam, saya khawatir hanya 4 kaisar yang dapat memata-matai kita. Dengan kata lain, Xuanxian benar-benar misterius dan misterius, ilusi. Xuanxian, mata Fang Yu berkedip sedikit. Tuan, jika Anda sampai ke Xuanxian, itu akan menjadi milik surga kedua Xian Yuan. Suara tangis terdengar, surga kedua Xian Yuan. Fang Yu mengerutkan kening. Alam sebelum keabadian sejati, alam makhluk surgawi sejati, alam makhluk surgawi, ketiga tahap ini secara kolektif disebut surga pertama Xian Yuan. Air mata yang sangat dingin menjawab, dan alam Xuanxian adalah sumber keabadian. Awal dari hari kedua, Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, alam besar Xuanxian, mata Fang Yu berkedip, bagaimana dengan bagian belakangnya? Ketika Master mencapai level yang sesuai, dia secara alami akan mengetahui apa yang ada di balik Xuanxian. Air mata dingin yang ekstrim menjawab, tidak perlu khawatir sekarang. Alam surgawi, jadi, jiwamu, yang sebelumnya berada di benua Yunyu, seharusnya juga berada di alam surgawi, kan? Fang Yu menyipitkan matanya dan berpikir. Memikirkan hal ini, Fang Yu bertanya lagi kepada Raja Iblis di utara, apa karakteristik dari 3 langkah posisi surgawi, asal campuran, dan transformasi ilahi. Fitur, Raja Iblis Beize mengerutkan kening, menjadi semakin bingung tentang Fang Yu. Mengenai kekuatan Fang Yu yang ditampilkan di aula utama, di awalnya berpikir bahwa dia setidaknya berada di puncak alam surgawi, dan bahkan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik di alam sumber campuran. Tetapi begitu dia melakukan kontak, dia menyadari bahwa Fang Yu bahkan tidak mengetahui pembagian spesifik alam dalam Kuan Wu Tianxian, dan mengatakan bahwa yang ada hanya periode pemurnian Qi. Meskipun aura Fang Yu yang terekspos memang sangat lemah, bahkan dapat diabaikan, bagaimanapun juga, Raja Iblis Beize tidak dapat percaya bahwa Fang Yu benar-benar hanya memiliki masa pemurnian. Hanya saja Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang Kuan Wu Tianxian. Sepertinya itu tidak berpura-pura, dan tidak perlu. Berbicara tentang karakteristik yang jelas, alam surgawi adalah mengintegrasikan kesadaran alam surgawi untuk memahami hukum. Alam sumber campuran mampu mengubah energi abadi menjadi sesuatu yang nyata. Adapun alam transformasi ilahi, jiwa dimurnikan menjadi roh primordial, menyempurnakan perbuatan. Bagian paling rentan dari makhluk sadar. Raja Iblis Beize berpikir sejenak dan berkata perlahan, tentu saja, hanya ini yang pernah saya dengar, dan belum tentu benar. Menurut saya, ketiga langkah ini adalah yang paling jelas. Perbedaannya adalah, perbedaannya dalam kekuatan. Pembangkit tenaga listrik alam sumber campuran dapat dengan mudah menghancurkan kita yang kuat di alam surgawi, bahkan di puncak alam surgawi. Dipahami, Fang Yu mengangguk pelan dan berhenti bertanya. Tuan, kenapa Anda tidak bertanya kepada saya? Saya juga berada di alam surga sekarang. Saat ini, Han Miaoyi di sisi lain tiba-tiba berbicara. Fang Yu menoleh untuk melihat Han Miaoyi, sedikit mengernyit, dan bertanya, apakah kamu sudah tercerahkan sepenuhnya? Ya, saya berbeda dari sampah sebelumnya. Saya ingin meningkatkan kultivasi saya, itu terlalu sederhana. Han Miaoyi berkata dengan penuh kemenangan. Pahami sepenuhnya keabadian surgawi, alam surgawi. Han Miaoyi ini mengikuti Fang Yu ke alam iblis untuk waktu yang singkat, dan budidayanya ditingkatkan dari bumi abadi ke pencerahan penuh surgawi abadi. Kecepatan peningkatan basis budidaya seperti itu, hanya dapat digambarkan. Sebagai menjaga langit, Han Miaoyi menatap ke samping pada posisi Fang Yu, seolah menunggu sesuatu. Namun, Fang Yu tidak pernah berbicara. Cepat puji aku menunggu. Han Miaoyi mau tidak mau berkata. 166. Oh, Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar jawaban tersebut, Han Miaoyi tertegun sejenak, lalu mendengus dingin, jangan menoleh. 78 Jaringan Tiongkok. Di waktu berikutnya, di bawah kepemimpinan Raja Iblis Beize, Fang Yu dan Han Miaoyi terus melakukan perjalanan ulang, memindahkan 4 planet berturut-turut. Diperlukan 2 transfer lagi untuk mencapai Zhongyao Star. Fang Yu, jika kamu melihat Putri Jinuo, aku harap kamu dapat menunjukkan rasa hormat tertentu padanya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan kaisar monster kuno, dan dia selalu dihormati dan dihormati. Bahkan jika aku menghadapinya, dia harus hormat.
Biasakan dengan sikap kita. Raja Iblis Beize ragu-ragu sebelum berbicara. Aku akan mencoba yang terbaik, selama dia tidak terlalu berlebihan, aku akan menahannya. Tapi hal-hal seperti putri-putri yang biadab dan bandel ini, aku sudah sering bertemu sebelumnya, dan aku jarang bisa menahannya, kata Fang Yu. Dibandingkan dengan putri dan pangeran lain yang pernah kulihat, Putri Jinwo sama sekali tidak biadab dan keras kepala, melainkan acuh tak acuh, kata Raja Iblis Beize. Aku yakin dia tidak akan mempermalukanmu. Mari kita bicarakan hal itu setelah kalian bertemu, kata Fang Yu. Jika memungkinkan, Fang Yu tentu tidak ingin menyinggung perasaan Putri Jinwo ini. Bagaimanapun, tugasnya adalah menemui Kaisar Iblis kuno dan memberinya tanda itu. Karena tugas ini perlu diselesaikan, lebih baik menjaga keharmonisan semaksimal mungkin. Tentu saja, jika Putri Kuno ini terlalu sulit untuk dihadapi, maka mulailah rencana cadangan, langsung pegang dia dan pergi menemui Kaisar Iblis Kuno. Ini adalah ide yang buruk, bukan sebagai upaya terakhir, dan tidak perlu menggunakannya. Kemudian, dia melakukan perjalanan melalui 2 planet satu demi satu, dan akhirnya mencapai Zongyao Star. Zongyao Star adalah planet yang sangat besar, tetapi lingkungannya sangat keras, dan termasuk dalam planet yang tidak digarap. Tidak ada penduduk asli di sini, dan Raja Iblis Utama tidak tertarik pada planet ini. Setelah tiba di sini melalui lubang pesawat ulang-alik, Raja Iblis Beize membawa Fang Yu dan Han Miaoyi dan berlari ke arah selatan. Melewati sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, selalu ada sepotong loes. Medannya naik turun, namun seolah tidak ada vitalitas, dan tentu saja tidak mungkin untuk memelihara kehidupan. Sedangkan untuk ruang antara langit dan bumi, keberadaan gas nuklir juga sangat langka. Rahasia macam apa yang akan ada di tempat di mana burung tidak buang air besar? Fang Yu bertanya sambil menatap Raja Iblis Beize. Entahlah, ini melibatkan tugas pengalaman sang putri. Dia harus merahasiakannya, jadi dia tidak mengungkapkannya kepada kita. Jawab Raja Iblis Beize. Swiss. Suara pecah di langit terus berlanjut. Segera, sebuah baskom yang tenggelam muncul di depannya. Setelah memasuki cekungan ini, terus bergerak maju, dan tidak butuh waktu lama untuk melihat kemah yang terlihat jelas di tanah. Ada loteng terapung, berdiri di atas baskom, bersinar terang. Di cekungan yang tandus dan sangat tandus ini, loteng ini sangat mencolok dan mencolok. Putri Kuno ada di depan, kamu akan mengikutiku untuk memberi hormat nanti. Raja Iblis Beize berkata, saya harap Anda bisa bekerja sama. Bagus, jawab Fang Yu. Raja Iblis Beize melihat ke arah Han Miaoyi di sisi Fang Yu lagi. Fang Yu juga melirik Han Miaoyi dan berkata, kamu seharusnya mendengarnya, kan? Oke, di mana aku berani menentang perintahmu? Han Miaoyi menjawab dengan buruk. Desir, segera, Raja. Iblis Beize membawa Fang Yu dan Han Miaoyi mendarat di depan loteng. Tidak ada gerbang di loteng, hanya tirai yang memisahkan bagian dalam dan luar. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa ada biksu yang mengintai di semua sisi loteng ini, dan mereka tidak terlihat, tetapi mereka memancarkan aura samar-samar. Bawahan Beize, temui yang mulia. Di sela-sela kata-katanya, Raja Iblis Beize meletakkan tangan kirinya di tangan kanannya dan membungkuk sedikit. Fang Yu melakukannya. Han Miaoyi menunjukkan ketidaksabaran, tapi dia tetap memberi hormat dengan malas. Ada keheningan di loteng. Raja Iblis Beize tetap bersikap memberi hormat. Fang Yu tentu saja juga tidak bergerak. Yang mulia, kali ini bawahannya membawa pembangkit tenaga listrik eksternal, dan mungkin dapat membantu Yang Mulia menjelajahi dunia rahasia. Silahkan masuk. Segera, suara dingin terdengar dari loteng. Ya, Raja Iblis Beize baru saja bangkit dan berjalan ke depan. Fang Yu dan Han Miaoyi mengikuti. Tirai vertikal di depan terbuka secara otomatis, dan ketiganya masuk ke loteng bola-balik. Adegan di loteng agak berbeda dari ekspektasi Fang Yu. Itu hanyalah ruang konferensi biasa, bukan istana megah. Bayangan cantik sedang duduk di jok depan, separuh wajahnya ditutupi tule, hanya sepasang mata aprikot yang terlihat. Matanya hitam dan putih, kulitnya cerah, dan sepasang alis willow menggantung di atas rongga matanya. Sedangkan untuk bagian bawah wajah, meski hanya ditutupi kain tule, namun tidak terlihat jelas. Jelas sekali, tule adalah senjata ajaib. Ini adalah keturunan Kaisar Monster kuno, Putri Jinwo. Pada saat ini, pandangan Putri Jinwo terfokus pada tubuh Fang Yu dan Han Miaoyi,
dan warna dingin samar-samar terlihat di mata gelap. Yang mulia, ini Fang Yu, dan yang lainnya adalah Han Miaoyi. Raja Iblis Beize memperkenalkan. Mereka punya kemampuan yang cukup. Putri Jinwo menyela perkenalan Raja Iblis Beize dan bertanya. Bawahan berpikir, cukup, kata Raja Iblis Beize. Apa basis budidayanya? Putri Jinwo bertanya. Pertanyaan ini membuat Raja Iblis Beize tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Karena Fang Yu memberitahunya bahwa hanya ada basis budidaya selama periode pemurnian Qi. Tapi bagaimana dia bisa benar-benar mengatakan bahwa Fang Yu hanya memiliki masa pemurnian? Selama masa pemurnian Qi saya, dia berada di surga. Namun, Fang Yu berinisiatif untuk berbicara, memperkenalkan dirinya dan keterampilan kultivasi Han Miaoyi. Masa pemurnian Qi, Tuan Jino di depannya jelas tertinggal. Gluk, Han Miaoyi tertawa. Situasi ini menyebabkan wajah Raja Iblis Beize berubah drastis. Akan dianggap tidak sopan jika bersikap sembrono di depan Putri Keno. Saat itu, sang putri masih akan membuatnya marah. Putri, ini masalahnya, bawahan. Raja Iblis Beize masih ingin berbicara. Sebenarnya tidak perlu banyak bicara. Jika Anda membutuhkan bantuan dan sangat cemas, percayalah pada kami, kata Fang Yu. Jika Anda benar-benar hanya memiliki masa pemurnian Qi, mengapa saya harus mempercayai Anda? Putri Jinwo bertanya secara retoris dengan nada acuh tak acuh. Kamu tidak bisa menganggap Raja Iblis Beize sebagai orang yang mengalami keterbelakangan mental. Jika aku benar-benar hanya memiliki kekuatan periode pemurnian Qi, mengapa dia membawaku ke sini? Apakah kamu bersenang-senang? Fang Yu mengangkat alisnya, meskipun wilayahku berada dalam periode pemurnian Qi. Tapi aku bisa menembak mati beberapa orang seperti Raja Iblis Beize sesuka hati. Setelah mendengar kata-kata ini, alis Putri Jinwo sedikit mengernyit. Terlepas dari kekuatannya, cara bicara Fang Yu membuatnya merasa tidak bahagia. Wajah Raja Iblis Beize berubah, mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Putri. Fang Yu memang memiliki kekuatan yang sangat kuat, mohon percaya pada bawahannya. Itulah akhir masalahnya, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Selama Fang Yu mampu membantu Putri Jinwo, masalah lain tidak menjadi masalah. Putri Jinwo memicingkan mata ke arah Fang Yu dan memandang Han Miaoyi. Sejujurnya, dibandingkan dengan Fang Yu, dia percaya bahwa Han Miaoyi memiliki kemampuan tertentu. Tapi dia juga tahu kalau Raja Iblis Beize tidak akan menggunakan hal seperti itu sebagai jaminan. Karena Raja Iblis Beize berkata demikian, dia mencobanya. Masalahnya mendesak, saya bersedia mengizinkan Anda mencobanya. Putri Keno berdiri dan berkata, meskipun sikapmu tidak menyenangkan, aku hanya melihat kemampuan. Jika kamu dapat membantuku, aku pasti akan memberikan hadiahmu yang murah hati. Putri Keno, berpakaian putih, perlahan berjalan ke depan. Saya tidak ingin imbalan yang besar, saya hanya ingin Anda membawa kami ke pengadilan Kekaisaran Pusat. Fang Yu tersenyum. Putri Jinwo menyipitkan matanya yang indah dan bertanya, kamu ingin memasuki istana Kekaisaran Pusat. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, kamu tidak memiliki darah bangsawan kami. Memasuki istana Kekaisaran Pusat, ini tidak sesuai dengan aturan. Bagaimanapun, ini yang aku minta. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan membantumu. Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu belum melakukan apa-apa, minta saja. Tuan Wilayah Jino berkata dengan dingin. 78 Chinese Network. Apakah saya mengenal Anda sebelumnya? Fang Yu bertanya tiba-tiba. Putri Keno tidak berbicara. Benarkan, aku tidak punya saudara dan kenalan, dan belum pernah saling kenal. Maka kerja sama kita kali ini adalah kesepakatan. Jika kamu tidak bernegosiasi dengan baik, mengapa aku harus menjual hidupku untukmu? Fang Yu mengerutkan kening. Kata-kata ini mengubah ekspresi Raja Iblis Beize di sampingnya. Dia sudah menyesal membawa Fang Yu menemui Putri Jinwo. Jika ini terus berlanjut, jika pembicaraannya benar-benar terputus, apalagi mendapat hadiah, dia akan meninggalkan kesan yang sangat buruk pada Tuan Jino. Kemungkinan ingin masuk keluarga kerajaan di masa depan, juga akan turun menjadi 0. Pada saat ini, Putri Jinwo menatap lurus ke arah Fang Yu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya dingin, dan auranya merasakan penindasan dari orang berpangkat tinggi. Namun, Fang Yu tidak mengelak,
hanya menatap Putri Jinuo. Petik 2 titik titik titik. Oke, aku setuju dengan permintaanmu. Jika kamu bisa membantuku menyelesaikan tugas ini, aku akan membawamu ke istana Kekaisaran Pusat. Tapi jika kamu tidak menyelesaikannya, aku pasti akan membuatmu membayar harganya, trek suara. Itu benar, Fang Yu tersenyum. Pergilah, aku akan membawamu ke dunia rahasia itu sekarang. Kata Putri Keno, nadanya masih dingin. Dengan itu, dia keluar. Fang Yu dan Han Miaoyi mengikuti. Setelah keluar dari loteng, Raja Iblis Beize masih tertinggal. Kamu bisa kembali dulu. Putri Jinuo berkata kepada Raja Iblis Beize. Ya, tapi keselamatan yang mulia, kata Raja Iblis Beize. Para penjaga di sekitarku lebih kuat dari yang kamu kira. Putri Keno berkata, kembalilah, kamu pasti tidak tahu dunia rahasia itu. Pahami, bawahan akan pergi sekarang. Raja Iblis Beize mengepalkan tinjunya, menatap Fang Yu lagi, dan berbalik. Kamu membiarkan saja Raja Iblis pergi seperti ini. Apakah kamu benar-benar takut aku akan melawanmu? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Putri Keno tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan terbang kembali. Wanita ini benar-benar tidak manis, jauh di belakangku. Benarkan, Tuan, Han Miaoyi berkata pada Fang Yu dari samping. 166. Dia memang tidak manis, tapi kamu juga tidak manis. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan berkata, kenapa aku tidak manis lagi? Aku pasti lebih manis dari Han Miaoyi sebelumnya. Aku lebih patuh dari dia sekarang, kamu. Wow, sebelum Han Miaoyi selesai berbicara, Fang Yu mengikuti Putri Jinuo dan mengejarnya. Melihat ke arah Fang Yu, mata Han Miaoyi berlumuran darah, dan dia mengepalkan tinjunya. Memanggil, segera, dia menyusul, meninggalkan loteng, dia terbang jauh ke barat. Segera, dia meninggalkan baskom, dan sebuah danau besar muncul di depannya. Namun, danau besar ini, menunjukkan warna abu-abu dan hitam, dan cairan di dalamnya sangat keruh. Wah, Lord Keno yang memimpin telah berhenti. Ini adalah dunia rahasia. Fang Yu bertanya, ya, ada dunia rahasia di bawah. Putri Keno berkata, tugasnya adalah mendapatkan telur di alam rahasia. Telur jenis apa? Fang Yu bertanya. Telur binatang suci Skyfire. Putri Keno menjawab dengan dingin, alam rahasianya sangat sederhana. Itu adalah sarang dari binatang suci Skyfire. Tapi untuk mendapatkan telurnya, pasti akan menimbulkan serangan balik yang sengit dari binatang suci Skyfire. Binatang suci Skyfire. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini. Ini adalah salah satu dari 10 binatang suci di alam iblis. Ia sangat kuat. Kekuatan tempur yang ditampilkan dalam kemarahan mungkin melebihi alam surgawi. Putri Keno berkata, saya telah masuk beberapa kali dan menggunakan berbagai strategi. Ia tidak berhasil mendapatkan telurnya. Responsnya sangat tajam, dan kami ditemukan olehnya segera setelah kami memasuki sarangnya. Kamu seharusnya mencari banyak pembantu sebelumnya. Fang Yu bertanya, ya, saya telah menemukan lusinan biksu luar, tetapi mereka tidak cukup mampu, dan kebanyakan dari mereka meninggal di alam rahasia. Putri Jinuo menggelengkan kepalanya dan berkata, mati, kamu seharusnya selalu mengikutinya, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, tentu saja, ini tugasku, tentu saja aku harus memasukinya. Tuan Keno menjawab, lalu mengapa mereka semua mati dan kamu masih hidup? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya punya kemampuan sendiri. Putri Keno menjawab, hal yang sama juga terjadi kali ini. Aku akan masuk bersamamu, tetapi jika kamu tidak mampu, kamu akan mati di dalamnya, dan aku tidak akan menyelamatkanmu. Ini adalah risiko yang perlu kamu ambil. Itu benar, jika itu adalah pengalaman yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Iblis kuno, maka dia pasti akan mengirim rombongan untuk melindungimu secara diam-diam. Kamu tidak bisa membiarkan dia mati karena kemampuan keturunannya tidak mencukupi. Fang Yu mengangguk dan berkata, kamu terlalu banyak bicara, nada suara Guno menjadi lebih dingin. Oke, aku tahu dasar-dasarnya, ayo turun sekarang. Fang Yu berkata, bukankah itu hanya mendapatkan telur? Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Putri Jinuo melirik Fang Yu dan berkata, waktunya hampir habis. Ini adalah usaha terakhirku. Jika masih gagal,
aku akan menyerah. Kegagalan tidak mungkin gagal. Fang Yu berkata, kamu hanya perlu memikirkan cara membawaku ke istana kekaisaran pusat. Turun, kata Putri Keno. Wah, County Lord Keno berada di garis depan dan mendarat di tengah danau besar ini. Dia mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, seberkas cahaya jatuh. Bagian tengah danau tiba-tiba menjadi terang. Desir-desir, cahayanya seperti pusaran air, mengembang dengan cepat. Pada saat ini, Fang Yu dengan jelas merasakan jejak aura abnormal, yang samar-samar muncul di sisi jauh. Fang Yu melihat ke arah itu, tetapi tidak melihat apapun. Mungkinkah pengawal putri ini? Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Masuk dari sini, dan kamu akan berada di sarang binatang suci Skyfire. Begitu masuk, binatang suci Skyfire mungkin akan mendeteksi keberadaan kita dan melancarkan serangan sengit ke arah kita. Putri Jinwo berkata, jadi, masuklah. Kamu harus pergi berperang dan bersiap-siap. Wah, Fang Yu dan Han Miaoyi adalah orang pertama yang memasuki pusaran air. Putri Keno mengikuti di belakang. Memanggil, setelah ketiganya masuk, pusaran di danau perlahan menghilang. Benar saja, setelah memasuki dunia rahasia ini, tidak ada dunia lagi. Inilah dunia yang suram, di bawahnya ada tanah berkerikil, dan di atasnya ada dinding batu yang tidak rata. Ini jelas sebuah sarang, tapi ruang dalamnya sangat besar, dan dinding batu di atasnya setidaknya berjarak 1 kilometer dari tanah. Setelah Fang Yu dan rombongannya memasuki tempat ini, mereka menginjak kerikil di tanah dan mengeluarkan suara. Telur binatang suci Skyfire berada di posisi terdalam, dan ini hanya jalan di depanmu, kamu bisa menuju ke posisi itu. Tuan Kabupaten Jinwo menyampaikan kepada Fang Yu. Fang Yu mengangguk dan berjalan ke depan. Han Miaoyi berperilaku sangat baik, dan tidak berbicara, sama seperti Fang Yu. Teknik transfer luar angkasa tidak dapat digunakan di sini. Putri Keno mengikuti di belakang dan melanjutkan, ini sebenarnya adalah sarang yang dibangun oleh binatang suci Skyfire sendiri, dan tidak ada hukum luar angkasa yang dapat dipicu. Ya, Fang Yu merespons dan terus bergerak maju. Melihat Fang Yu dan Han Miaoyi berjalan lurus ke depan, penguasa dari Kabupaten Keno mengerutkan kening dan bertanya, masuk saja seperti ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa binatang suci api surgawi akan menemukan keberadaan kita segera setelah dia masuk? Lalu mengapa dia belum muncul? Fang Yu bertanya, pasti akan muncul. Putri Jinwo menjawab, situasinya sama beberapa kali sebelumnya. Itu saja, kalau begitu sebaiknya kita sedikit lebih cepat. Fang Yu menendang kakinya dan melompat ke udara. Wah, dia hanya bergegas menuju kedalaman sarang. Han Miaoyi secara alami mengikuti di belakang. Putri Jinwo menatap punggung Fang Yu, mengerutkan kening. Dia telah masuk ke sini berkali-kali, dan belum pernah bertemu seseorang yang bertingkah seperti Fang Yu. Menarik binatang suci api surgawi, itu adalah pertempuran yang mematikan. Jika tidak ada cara untuk mengalahkan binatang suci Skyfire, binatang suci Skyfire yang marah akan tinggal di sarang ini selamanya. Jelas sekali, Fang Yu belum mengetahui situasinya. Putri Keno menghela nafas dalam hati. Tampaknya tugas pengalaman yang diberikan kepadanya oleh ayah kaisar tidak dapat diselesaikan. Tapi saat ini, dia juga ingin melihat bagaimana Fang Yu, seorang pria yang sangat berisik, akan menghadapi kemarahan binatang suci api surgawi. Jadi dia mengikuti. Desir-desir, Fang Yu terbang ke kedalaman sarang dengan kecepatan yang sangat cepat. Han Miaoyi mengikuti dari belakang. Adapun Putri Keno, dia mengikuti di belakang. Sepanjang jalan ke depan, hanya ada suara melolong di udara, tidak ada suara-suara abnormal lainnya. Tapi di saat paling sunyi, suara gemuruh tiba-tiba muncul dari dalam sarang. Boom! Yang terjadi selanjutnya adalah langit penuh kembang api yang menyapu seperti ombak. Nyala api ini menunjukkan warna merah jambu yang aneh, namun panas di dalamnya cukup mengerikan. Boom boom boom! Nyala api meledak, Fang Yu sedikit mengernyit, dan hendak menembak. Ledakan! Pada saat ini, Han Miaoyi, yang mengikuti di belakang, menembak dengan kedua telapak tangannya. Ledakan! Sekelompok energi sihir yang kuat meledakkan api di depan. Di tengah ledakan, api di langit depan, membuka sebuah lorong. Fang Yu dan Han Miaoyi, serta Tuan Jinwo di belakang, dapat terus bergerak maju melalui bagian ini. Mengaum. Namun saat ini, aumannya menjadi semakin marah.
Fang Yu melihat ke depan dan sudah bisa melihat sosok binatang raksasa. Seluruh tubuh terbakar dengan api merah muda, bersinar dengan cahaya. Pada ketinggian 5 hingga 600 meter, sepasang sayap raksasa tumbuh di belakang, yang juga dipadatkan oleh kembang api. Ia bergegas menuju posisi Fang Yu. Lambat laun, Fang Yu bisa melihat wajahnya dengan jelas, sepasang pupil merah besar bersinar, melepaskan amarah yang mengerikan. Ini adalah binatang suci Skyfire. Hati Fang Yu kaget. Nafas raksasa ini memang sangat kuat. Memang memiliki kekuatan Kuan Wu Tianxian. Wow, saat ia berlari, sayap besar di belakangnya mengepak dan menyapu hembusan angin kencang. Daya tarik hembusan angin ini sungguh luar biasa. Iklan, Putri Jinwo melirik Fang Yu dan berkata, waktunya hampir habis. Ini adalah usaha terakhirku. Jika masih gagal, aku akan menyerah. Kegagalan tidak mungkin gagal. Fang Yu berkata, kamu hanya perlu memikirkan cara membawaku ke istana kekaisaran pusat. Turun, kata Putri Keno. Wah, County Lord Keno berada di garis depan dan mendarat di tengah danau besar ini. Dia mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, seberkas cahaya jatuh. Bagian tengah danau tiba-tiba menjadi terang. Desir-desir, cahayanya seperti pusaran air, mengembang dengan cepat. Pada saat ini, Fang Yu dengan jelas merasakan jejak aura abnormal, yang samar-samar muncul di sisi jauh. Fang Yu melihat ke arah itu, tetapi tidak melihat apapun. Mungkinkah pengawal putri ini? Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Masuk dari sini, dan kamu akan berada di sarang binatang suci Skyfire. Begitu masuk, binatang suci Skyfire mungkin akan mendeteksi keberadaan kita dan melancarkan serangan sengit ke arah kita. Putri Jinwo berkata, jadi, masuklah. Kamu harus pergi berperang dan bersiap-siap. Wah, Fang Yu dan Han Miaoyi adalah orang pertama yang memasuki pusaran air. Putri Keno mengikuti di belakang. Memanggil, setelah ketiganya masuk, pusaran di danau perlahan menghilang. Benar saja, setelah memasuki dunia rahasia ini, tidak ada dunia lagi. Inilah dunia yang suram, di bawahnya ada tanah berkerikil, dan di atasnya ada dinding batu yang tidak rata. Ini jelas sebuah sarang, tapi ruang dalamnya sangat besar, dan dinding batu di atasnya setidaknya berjarak 1 kilometer dari tanah. Setelah Fang Yu dan rombongannya memasuki tempat ini, mereka menginjak kerikil di tanah dan mengeluarkan suara. Telur binatang suci Skyfire berada di posisi terdalam, dan ini hanya jalan di depanmu, kamu bisa menuju ke posisi itu. Tuan Kabupaten Jinwo menyampaikan kepada Fang Yu. Fang Yu mengangguk dan berjalan ke depan. Han Miaoyi berperilaku sangat baik, dan tidak berbicara, sama seperti Fang Yu. Teknik transfer luar angkasa tidak dapat digunakan di sini. Putri Keno mengikuti di belakang dan melanjutkan, ini sebenarnya adalah sarang yang dibangun oleh binatang suci Skyfire sendiri, dan tidak ada hukum luar angkasa yang dapat dipicu. Ya, Fang Yu merespons dan terus bergerak maju. Melihat Fang Yu dan Han Miaoyi berjalan lurus ke depan, penguasa dari Kabupaten Keno mengerutkan kening dan bertanya, masuk saja seperti ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa binatang suci api surgawi akan menemukan keberadaan kita segera setelah dia masuk? Lalu mengapa dia belum muncul? Fang Yu bertanya, pasti akan muncul. Putri Jinwo menjawab, situasinya sama beberapa kali sebelumnya. Itu saja, kalau begitu sebaiknya kita sedikit lebih cepat. Fang Yu menendang kakinya dan melompat ke udara. Wah! Dia hanya bergegas menuju kedalaman sarang. Han Miaoyi secara alami mengikuti di belakang. Putri Jinwo menatap punggung Fang Yu, mengerutkan kening. Dia telah masuk ke sini berkali-kali, dan belum pernah bertemu seseorang yang bertingkah seperti Fang Yu. Menarik binatang suci api surgawi, itu adalah pertempuran yang mematikan. Jika tidak ada cara untuk mengalahkan binatang suci Skyfire, binatang suci Skyfire yang marah akan tinggal di sarang ini selamanya. Jelas sekali, Fang Yu belum mengetahui situasinya. Putri Keno menghela nafas dalam hati. Tampaknya tugas pengalaman yang diberikan kepadanya oleh ayah kaisar tidak dapat diselesaikan. Tapi saat ini, dia juga ingin melihat bagaimana Fang Yu, seorang pria yang sangat berisik, akan menghadapi kemarahan binatang suci api surgawi. Jadi dia mengikuti. Desir-desir, Fang Yu terbang ke kedalaman sarang dengan kecepatan yang sangat cepat. Han Miaoyi mengikuti dari belakang. Adapun Putri Keno, dia mengikuti di belakang. Sepanjang jalan ke depan, hanya ada suara melolong di udara,
tidak ada suara-suara abnormal lainnya. Aum, tapi di saat paling sunyi, suara gemuruh tiba-tiba muncul dari dalam sarang. Boom! Yang terjadi selanjutnya adalah langit penuh kembang api yang menyapu seperti ombak. Nyala api ini menunjukkan warna merah jambu yang aneh, namun panas di dalamnya cukup mengerikan. Boom boom boom! Nyala api meledak, Fang Yu sedikit mengernyit, dan hendak menembak. Ledakan! Pada saat ini, Han Miaoyi, yang mengikuti di belakang, menembak dengan kedua telapak tangannya. Ledakan! Sekelompok energi sihir yang kuat meledakkan api di depan. Di tengah ledakan, api di langit depan membuka sebuah lorong. Fang Yu dan Han Miaoyi, serta Tuan Jinwo di belakang, dapat terus bergerak maju melalui bagian ini. Mengaum, namun saat ini, aumannya menjadi semakin marah. Fang Yu melihat ke depan dan sudah bisa melihat sosok binatang raksasa. Seluruh tubuh terbakar dengan api merah muda, bersinar dengan cahaya. Pada ketinggian 5 hingga 600 meter, sepasang sayap raksasa tumbuh di belakang, yang juga dipadatkan oleh kembang api. Ia bergegas menuju posisi Fang Yu. Lambat laun, Fang Yu bisa melihat wajahnya dengan jelas, sepasang pupil merah besar bersinar, melepaskan amarah yang mengerikan. Ini adalah binatang suci Skyfire. Hati Fang Yu kaget, nafas raksasa ini memang sangat kuat. Memang memiliki kekuatan Kuan Wu Tianxian. Wow, saat ia berlari, sayap besar di belakangnya mengepak dan menyapu hembusan angin kencang. Daya tarik hembusan angin ini sungguh luar biasa iklan. Ho ho ho, binatang suci api surgawi masih mengaum. Tubuhnya yang besar masih berjuang mati-matian, dan api merah muda yang menutupinya masih menyala. Fang Yu berdiri tinggi di langit, tanpa ekspresi, masih memegangi telapak tangan kanannya. Kakak, arti dari dingin yang ekstrim terus meningkat, dan secara bertahap memperkuat pengekangan binatang suci api surgawi. Pada saat ini, hampir seluruh area di mana binatang suci Skyfire berada dibekukan dalam arti sangat dingin. Pergerakan anggota tubuh Skyfire Holy Beast menjadi semakin kecil, hingga akhirnya tidak bisa bergerak. Aum, tapi tenggorokannya masih menderu karena marah, dan cahaya merah darah di pupilnya berkedip-kedip, menatap ke arah Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat kembang api merah muda menyala di Skyfire Saint Beast. Nyala api dengan warna ini sangat jarang terjadi. Namun intensitasnya sangat berlebihan. Bahkan tubuh fisik Fang Yu terbakar oleh nyala api ini, dan dia bisa merasakan sensasi panas yang nyata. Dalam kasus makhluk biasa, tubuh fisiknya langsung menyentuh api semacam ini. Saya khawatir akan langsung berubah menjadi abu. Li Huo Jade, bagaimana api dari binatang suci api berkembang hari ini? Fang Yu bertanya, saya merasa intensitas api yang dilepaskannya sangat tinggi, dan ini adalah pertarungan melawan Anda. Bertarung denganku, bermimpi. Li Huoyu berkata dengan marah, Li Huoku menyatu dengan api matahari, kekacauan, dan api ilahi. Bisakah dibandingkan denganku? Harga diri Li Huoyu sangat kuat, kata-kata Fang Yu seperti menginjak ekornya, membuatnya bereaksi sangat keras. Pernahkah kamu mendengar tentang binatang suci ini? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak, nada suara Li Huoyu mereda dan menjawab, tetapi nyala api di tubuhnya memang memiliki kekhasan tersendiri. Ya, menurutku binatang suci api itu tidak mudah pada hari ini, kata Fang Yu. Meskipun nyala api ini tidak sebanding denganku, tapi sebagai makhluk, binatang api suci dilahirkan karena suatu alasan. Karena penuh dengan api, itu berarti asal-usul kelahirannya mungkin terjadi. Itu adalah nyala apinya. Li Huoyu sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan berkata perlahan. 78 Jaringan Tiongkok. Fang Yu mengerutkan kening, dan bertanya, jadi, dari mana asal-usul binatang suci api surgawi? Sulit untuk mengatakannya, sulit untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, kamu akan menemukan cara untuk mengumpulkan sebagian api yang dilepaskannya nanti, dan, telur binatangnya juga harus dipelajari, kata Li Huoyu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin mempelajari binatang suci Skyfire? Kamu baru saja mengatakan itu jauh darimu. Fang Yu mengangkat alisnya, strukturnya lebih kecil, dan saya selalu memperhatikan semua jenis api. Ketika Anda tidak bertanya, saya diam-diam mengamati binatang suci Skyfire, tetapi Anda baru saja menyebutkannya. Li Huoyu berkata, dan aku juga benar mengatakan bahwa nyala api binatang suci api jauh lebih rendah dariku. Yah, aku bisa mengumpulkan api sekarang, tapi telur binatang itu, bagaimanapun juga,
adalah hal utama di Kabupaten Keno, bahkan jika aku ingin datang, aku akan memainkannya paling banyak dan tidak bisa menahannya, waktu yang lama, kata Fang Yu. Tidak butuh waktu lama, ambil saja dan lihat, kata Li Huoyu. Setelah percakapan, Fang Yu terbang menuju binatang suci Skyfire di depannya. Dia mendekat di depan binatang suci api surgawi. Kemudian, sedikit menghilangkan arti dingin yang ekstrim. Mengaum, binatang suci api surgawi sangat marah, dan sekelompok besar api merah muda keluar dari mulutnya, langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar, mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, di depan telapak tangan kirinya, segel bercahaya perlahan muncul. Bum bum bum. Detik berikutnya, nyala api berkobar dengan hebat, dan semuanya meledak di atas segel ini. Nafas panas memenuhi segala arah. Tapi Fang Yu tetap tidak bergerak. Saat ini, di telapak tangan kanannya, bola api yang menyala telah mengembun. Bola api ini, menunjukkan warna merah jambu. Itu adalah api dari binatang suci Skyfire yang baru saja dikumpulkan. Oke, aku akan menyerapnya dulu untuk melihat kekuatan apa yang ada di dalam api. Suara Li Huoyu terdengar. Wah, pada saat ini, Fang Yu menggunakan Spirit Devouring Art, dan pusaran merah muncul di telapak tangannya. Massa api ini diserap ke dalam tubuh dengan cara ini. Saat nyala api melewati meridian, Anda dapat dengan jelas merasakan sakit yang membakar. Untungnya, saya tidak memilih untuk langsung menggunakan Super Spirit Devouring Art untuk menyerap ledakan api. Fang Yu berkata dalam hatinya. Aum, binatang suci Skyfire masih mengaum dengan liar. Dan setelah mengumpulkan apinya, Fang Yu segera mendapatkan kembali intensitas makna dingin yang ekstrim KKK. Ditutupi dengan makna dingin yang ekstrim, binatang suci Skyfire kembali salah sasaran, terkunci di udara, tidak dapat bergerak. Namun, bahkan jika diselimuti oleh cuaca dingin yang ekstrim, binatang suci api surgawi ini masih menunjukkan vitalitas yang kuat, dan nyala api di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Saya benar-benar ingin membunuh binatang suci api surgawi ini, saya khawatir bukan itu sederhana. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, ditambah lagi nyala api yang sangat hebat, penggarap alam surga ingin memaksakan telur binatangnya. Memang sangat sulit untuk mengambilnya. Hei, aku masih berpikir untuk menembak. Aku tidak menyangka kamu akan menjatuhkannya dengan mudah. Han Miaoyi terbang ke sisi Fang Yu dan berkata dengan tangan akimbo. Kamu mungkin bukan lawannya. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan berkata, kekuatannya sangat kuat.